Ya guys, kembali lagi bersama saya channel Mekanik Rumahan. Di sini saya akan tetap membahas tentang permasalahan karbu ya. Banyak karbu-karbu kalian yang belum selesai permasalahannya. Banyak juga komenan tentang permasalahan karbu yang belum cepat selesai ya. Karbu ini, sistem pada karburator motor ini berhubungan dengan langsung dengan yang namanya head ya guys. Dengan yang namanya head. Saling berhubungan. Jadi kan gini. Jadi ini seperti ini kan. Ini kan karbu seperti ini ya. Nah, karbu seperti ini berhubungan langsung dengan yang namanya head dan juga klep ya. Jadi kalian ketika membongkar motor ya, misal sudah bore up motor atau mengoprek-ngoprek motor, Anda itu harus teliti dalam penyetelan klep ya. Penyetelan klep itu bisa mempengaruhi karakteristik dan settingan karbu ya guys. Jadi settingan karbu itu juga bisa berhubungan dengan setelan klep ya. Nah, jadi settingan klep itu kan ada dua macam. Ada yang settingan rapat, ada yang settingan kendor. Nah, apa sih efeknya ketika klep ya? Ketika klep disetting terlalu rapat ya. Efeknya itu pada karbu ya, pada karbu dan juga pada head ya. Ketika settingan klep terlalu rapat ya, terlalu rapat itu bisa mengakibatkan konsumsi bahan bakar itu boros. Jadi Anda harus ngatur pilot jet dan main jetnya itu ribet ya guys. Makanya Anda itu harus menyetel klep benar-benar disetel dengan alat yang namanya fuller ya. Jangan sampai Anda menyetel klep ini mengira-ngira atau menyetel klep itu dengan feeling ya. Itu gak bisa. Efeknya ketika klep terlalu rapat ya, rapat gini, ini kan pasti rapat gini ya guys. Ini posisi rapat gini ya. Ini mengakibatkan BBM boros ya. Ini bisa terjadi yang namanya karbu muncrat ya. Karbu muncrat pada Venturi itu, dan terlalu banyak bensin pada karbu ya. Itu juga penyebabnya yaitu setelan klep yang terlalu rapat. Setelan klep yang terlalu rapat. Ya memang motor adem ya. Motor suaranya adem, gak berisik, tapi itu efeknya motor bisa boros dan ngaco pada settingan karbu ya. Nah, kebalikannya, ketika settingan klep terlalu renggang ya, itu bikin motor berisik dan juga motor terlalu irit ya guys. Jadi settingan karbu ini ngaco, mintanya ini MJ-nya pasti minta lebih dibesarkan ya guys. Dan juga intinya itu karbu juga minta settingan yang basah, karena settingan klep ini terlalu kendor ya. Dan juga penyebab karbu nyembur bensin ya. Nyembur bensin itu sih gak apa-apa ya guys. Nyembur bensin, tapi nyemburnya itu nyembur yang keterlaluan ya. Nyembur yang keterlaluan mengakibatkan motor banjir bahan bakar ya, dan pastinya tenaga lemot, karbu bisa menyebabkan ngok. Itu terjadi karena ada kebocoran kompresi pada bagian intake ya. Pada bagian klep hisap ini ada yang namanya suatu kebocorannya. Anda kalau mau ngecek ya, ini klep kan di posisi terpasang ya. Ini masukkan bensin pada lubang Venturi ya. Atau kalau ini dibuka pada lubang ini masukkan bensin. Ini lihat di sini ada rembesan ada rembesan bensin enggak? Kalau semisal ada rembesan bensin, dipastikan ini klepnya bocor ya. Pasti ini mengakibatkan yang namanya keborosan. Motor boros, juga bisa hilang kompresi ya.
settingan karbu ngaco. Makanya ketika kalian memasang motor ya, dan juga menyeting karbu dan memasang motor setelah dinaikkan mesin, kenapa settingan karbu masih ngaco ya? Itu lihat pada ini jangan sampai ada yang terjadi yang namanya kebocoran pada klep ya. Dan juga lihat pada setelan klep ya. Ini setelan klep ini harus sesuai ya, tidak longgar dan juga tidak terlalu rapat, di tengah-tengah saja ya guys. Itu sih penyebab karbu bensin boros, bensin terlalu irit, disetting gak enak, minta belajar ini, karbu ngok. Permasalahannya itu ada di sini ya. Ketika kalian sudah nyeting ini enak, masih gak enak, ya ini permasalahannya ada di sini. Ya cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau belum paham bisa lihat video sebelumnya ya guys. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik rumahan.